to see you again. Our topic is about analytical exposition text. The first you have to know about analytical exposition is about definition. The definition is a text that presents one side of an issue, pros or cons, not both, in the form of argument. Jadi, definisi dari teks analytical exposition adalah teks yang mengetengahkan satu sisi, satu pendapat dari suatu masalah, pro dan kontra, tidak kedua-duanya, dalam sebuah argumen. The next is about social function of analytical exposition text. That is, to persuade the reader that there is something that certainly needs to get attention. Tujuan dari teks analytical exposition adalah memujuk pembaca bahwa ada hal yang sangat membutuhkan perhatian. The next is generic structure of analytical exposition text. There are three generic structures: thesis, arguments, reiteration. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's point of view. Thesis mengenalkan masalah atau topik yang mengarah kepada pendapat dari penulis. Arguments are used to support the thesis, facts and evidence. Arguments atau pendapat digunakan untuk mendukung tesis atau fakta dan bukti. Reiteration, restating the thesis, summary or conclusion of what has been stated before in the previous paragraphs. Reiteration adalah mengulang kembali tesis yang di atas dalam bentuk ringkasan atau kesimpulan apa yang telah dinyatakan sebelumnya pada paragraf di atas. Now we are talking about the language features of analytical exposition. First, we use simple present tense. Most analytical exposition use simple present tense to promote the fact and habit. Kebanyakan analytical exposition text ini menggunakan tenses simple present to promote, untuk menyatakan, the fact and habit, bukti, fakta, atau kebiasaan. The second, we use casual conjunction. Kita gunakan kata sambung seperti consequently, therefore, based on the arguments. Itu yang kita gunakan. The next is time connectives, to help the readers know the structure view, such as first, firstly, second, secondly, finally. Jadi kita gunakan kata hubung waktu seperti first, pertama, firstly, pertama-tama, second, kedua, secondly, yang kedua kali, atau kita gunakan finally, akhirnya. And the last, we use of mental verbs. Kita gunakan kata kerja yang mengacu kepada mental, such as think, decide, believe. Think, saya pikir, decide, memutuskan, believe, saya percaya. Now, you can look at the text organization or generic structure. There are thesis, arguments, point and elaboration, reiteration. There are, we quote one idea. Nah, yang ada ini thesis, argument yang berisi point, pendapat atau elaboration, dan reiteration ini adalah satu paragraf. Kemudian selanjutnya adalah restate the thesis, menyatakan kembali tesis yang di atas. Berikut adalah contoh dari analytical exposition. That is about forest conservation. The first, you can look at stating thesis. Inilah yang pertama, stating thesis ya. Forests, the oldest and most diverse ecosystem, are important for their products. The second is supporting argument, pendapat yang mendukung. The first is the leaves
which have fallen to the ground become some kind of substance. Second, thus the fields can produce more crops. The last is restoration, asking our people to stop destroying the forest and conducting the campaign for forest conservation. Di sini jelas diperlihatkan bahwa awalnya adalah stating thesis, supporting arguments, and reiteration. The next example is more complete than the others one. Contohnya seperti ini ya. Cars should be banned in the city. Mobil seharusnya dilarang di dalam kota. Nah, ini ada tesisnya, ada argument, ada reiteration. Kita lihat di sini argumentnya. Ada, kita gunakan time connective. Ya, contohnya seperti ini. Tesisnya, cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accident. Ini adalah pendapat yang ditulis oleh penulis tadi yang menyatakan bahwa mobil itu harusnya dilarang di kota karena mobil menimbulkan polusi dan menyebabkan kematian dari jalan raya dan kecelakaan yang lainnya. Nah, sekarang argumennya. Pertama, firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Nah, katanya di pertama ini, pendapat yang pertama bahwa mobil itu dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit yang berbahaya. Itu pendapat yang pertama. Kita lihat lagi. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kota itu sangat sibuk dan para pedestrian, para pejalan kaki sangat khawatir bila mereka berjalan karena mobil akan tiba-tiba menabrak mereka. Dan hal itu yang akan menyebabkan banyak kematian. Dan disimpulkan bahwa mobil itu adalah pembunuh yang paling banyak, paling besar di jalan raya. Dan pendapat ketiga adalah, thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. Ketiga adalah mobil sangat bising. Jika kamu tinggal di kota, kamu bahkan tidak bisa tidur pada malam hari atau berkonsentrasi pada pekerjaan kamu atau berbicara kepada seseorang. Ini adalah pendapat-pendapat menyatakan bahwa cars should be banned in the city. Dan reiterationnya, kesimpulannya adalah in conclusion, cars should be banned from the city for the reason listed. Kesimpulannya adalah mobil harus dilarang di semua kota dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan. Oke guys, demikian penjelasan singkat Ibu tentang analytical exposition. Semoga kalian mengerti dan memahami penjelasan tadi. Insya Allah kita akan ketemu di kelas. Bye-bye.